Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Para hadirin serta Tabligh Akbar Dzulhijjah 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tanggal 29 Dzulqa'dah ya, kita berada di penghujung ya bulan Dzulqa'dah ya, insyaallah nanti malam kita akan mengadakan ru'yatul hilal untuk melihat ya, apakah hilal Dzulhijjah telah masuk atau belum. Tentu saja ya ketika kita akan menjelang mendatangi atau didatangi oleh bulan yang mulia ini, kita perlu untuk kembali mengkaji ulang atau memurojaah, mengingatkan diri kita semuanya agar kita tidak lengah, kita tidak abai, tidak lalai terhadap suatu bulan atau hari-hari yang sangat mulia yang akan mendatangi kita. Karena itulah Stiba Makassar seperti yang telah diterangkan tadi mengadakan kegiatan ini, dan sebagai materi pertama kami diamanahkan untuk kembali mengingatkan kita semuanya tentang ibadah-ibadah yang agung di bulan Dzulhijjah. Kenapa kita mesti membahas materi kita ini? Ahamiyatul mawdu', yang untuk urgensi pembahasan kami sebutkan ada 3. Pertama, karena kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dalam hal ini Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ya, kita ini menjelang hari-hari atau bulan haji, dan di surat Al-Hajj 2 kali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang perlunya mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-30 Allah mengatakan wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Siapa yang mengagungkan, ta'zim, wa may yu'azzim hurumatillahi, kehormatan-kehormatan Allah, syiar-syiar yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, fa huwa khairun lahu 'inda rabbih, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau diperintahkan untuk tinggal di Makkah dan mengagungkan Makkah, mengurus Ka'bah, hingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh beliau untuk memanggil manusia melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk mengagungkan perintah ini. Dan mengagungkan perintah, maksud dari ta'zim, mengagungkan adalah bukan sekadar melaksanakannya, tapi melaksanakannya dengan penuh keyakinan akan keutamaannya, melaksanakannya dengan penuh pengharapan agar mendapatkan pahala yang banyak dan sempurna di sisi Allah, melaksanakannya dengan rasa takut dan kekhawatiran jika keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan ini lepas begitu saja dan kita tidak bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Menghadirkan ini semuanya adalah bentuk ta'zim, pengagungan terhadap syiar-syiar Allah, dan di antara syiar-syiar Allah yang sangat besar adalah hari-hari yang mulia yang akan kita jelang ini. Wa may yu'azzim hurumatillah, kehormatan-kehormatan Allah, maka itu baik baginya. Dan di ayat ke-32-nya Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, masuk di dalamnya ibadah haji, masuk di dalamnya
ibadah solat dan segala macam syiar-syiar Allah. Dan lebih khusus dalam pembahasan kita ini, yaitu hari-hari yang mulia yang kita jelang, yang akan menghampiri kita, yang akan datang kepada kita, masuk kepada kita. Siapa yang mengagungkan itu semuanya, maka itu pertanda adanya ketakwaan di dalam hati. Dan ayat ini dijadikan dalil oleh ulama kita tentang adanya keselarasan dan adanya korelasi hubungan antara ketakwaan dalam hati dan apa yang kita tampakkan dalam kehidupan kita berupa amal-amal yang zahir. Sebagian kadang manusia menganggap hal yang terpenting adalah apa-apa yang tampak, apa-apa yang zahir, amalan-amalan yang dilihat oleh manusia. Lalu dia kadang mengabaikan persoalan yang sangat penting, yaitu persoalan hati, keikhlasan, kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan amalan-amalan hati lainnya. Bahkan kadang mereka melakukan satu amalan dengan zahir mereka, tapi hati mereka tidak tertarik untuk itu dan mereka tidak ikhlas dalam mengerjakannya. Ini tentu saja ya sesuatu hal yang sangat-sangat keliru. Karena pangkal dari kebaikan adalah apa yang ada dalam hati. Sebaliknya, sebagian kadang orang berdalih bahwa hatinya baik, hatinya bersih, hatinya senantiasa cinta kepada Allah dan takut kepadanya, namun dia tidak menampakkan syiar-syiar Islam, sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupannya. Dan dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan dan telah diperintahkan oleh Nabi SAW. Ini juga suatu hal yang keliru. Dan seharusnya kita ikhlas kepada Allah dan itu muncul dari hati yang bersih, hati yang tulus kepada Allah, lalu kita buktikan dengan amal-amal yang zahir. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita, mari kita memulai persiapan kita menjelang hari-hari yang mulia ini dengan hati yang ikhlas, hati yang bersih, hati yang penuh harap kepada Allah, dan hati yang penuh rasa takut kepada Allah, dan kita siap mengerjakan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan dan telah dipraktekkan dengan cara yang terbaik, kualitas yang terbaik oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat beliau dan para ulama salafus soleh. Yang kedua, pentingnya kita mengenal keutamaan bulan Dzulhijjah. Ini perlu untuk kembali kita perkenalkan, sosialisasikan kepada umat. Karena suka atau tidak, kita menyaksikan ya, entah tahu atau tidak, fenomena yang kita saksikan, perlakuan umat terhadap bulan Dzulhijjah tidak sama dengan perlakuan mereka terhadap bulan suci Ramadan. Mereka begitu antusias dengan Ramadan, begitu sungguh-sungguh dengan Ramadan, hingga datangnya Idul Fitri. Adapun Idul Adha, mereka menyambutnya dengan baik, melaksanakan sholat Idul Adha, mereka mengadakan kurban, tapi seakan-akan mereka tidak tahu bahwa sebelum datangnya Idul Adha, ada amalan-amalan yang perlu dilakukan sebagai pendahuluan, pengantar untuk menuju hari kemenangan, hari Idul Adha. Maka kita perlu perkenalkan kepada umat tentang keutamaan Dzulhijjah sebagaimana keutamaan bulan suci Ramadan. Dan rasa cinta dan rasa suka dan pengagungan itu kadang baru muncul ketika kita mengenal sesuatu dengan sebenar-benarnya. Kadang kita karena tidak tahu, maka kita memusuhinya. Man jahila syai'an adahu. Siapa yang tidak tahu terhadap sesuatu, kadang dia memusuhinya. Atau minimal dia memperlakukannya biasa-biasa saja. Tidak sebagaimana mestinya. Maka kita perlu untuk perkenalkan kepada umat dan ingatkan kepada yang sudah tahu akan keutamaan bulan Dzulhijjah ini. Dan yang ketiga, kita ingin dalam materi ini menjelaskan kembali ibadah-ibadah yang agung yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah. Ibadah pada hakikatnya adalah kerja dan aktivitas keseharian seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan dimanapun. Tapi di sana ada tempat-tempat yang agung yang perlu untuk kita lebih memperbanyak ibadah kita dan lebih kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Sebagaimana di sana ada waktu-waktu yang lebih mulia dibandingkan waktu yang lainnya
maka pada saat datangnya waktu tersebut kita perlu memperbanyak kuantitas ibadah kita dan meningkatkan kualitas ibadah kita tersebut. Dan tidak ada manfaatnya kita mengatakan saya mengetahui keutamaan bulan Dzulhijjah dan saya suka dengan datangnya bulan Dzulhijjah kalau kita tidak melaksanakan ibadah di sana. Berapa banyak orang yang merugi dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Padahal Ramadan dia sambut dengan penuh sukacita. Kenapa dia rugi? Karena dia tidak beribadah dengan sebagaimana mestinya di bulan suci Ramadan. Demikian pula dengan bulan Dzulhijjah. Kalau sekedar mengetahui keutamaannya, lalu tidak melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan pada bulan tersebut, maka ini suatu hal yang bisa menjadikan hujjah alaihi, bisa menjadikan penyebab kerugian dengan kedatangan bulan Dzulhijjah. Maka perlu untuk kita ingatkan beberapa ibadah-ibadah yang lebih khusus yang perlu untuk kita kerjakan dan lebih kita prioritaskan di bulan ini dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Sebelum kita merinci, kita mencoba kembali mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas di ayat ke-68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Ya, di surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat ke-68 Allah mengatakan wa rabbuka, dan Rabbmu, Tuhanmu wahai Muhammad, yakhluqu ma yasha', telah menciptakan atau menciptakan apa saja yang diinginkannya. Wa yakhtaru, dan Allah memilih. Maka lahumul khiyarah, mereka para makhluk yang diciptakan itu tidak ada hak untuk memilih. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini, pemirsa sekalian, telah ditafsirkan dengan sangat baiknya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Demikian pula dirinci dengan serinci-rincinya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kedua ulama ini menjelaskan tentang maksud dari ayat ini. Yang intinya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwa Dia, Allah Subhanahu wa taala, melakukan dua hal, yaitu al-khalqu tsummal ikhtiyar. Al-khalqu wal ikhtiyar, yaitu mencipta dan memilih. Semua yang ada di muka bumi ini kecuali Allah adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang Allah inginkan Allah ciptakan, dan tentu saja semuanya dengan penuh hikmah, dan Allah tidak membutuhkan pandangan, tidak membutuhkan usulan, rekomendasi dari siapa-siapa. Allah menciptakan apa saja yang diinginkannya, tentu saja dengan keilmuannya, dengan maha kuasanya, dan dengan maha hikmah dan bijaksananya. Lalu setelah Allah menciptakan sekian banyak makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala wa yakhtaru, Allah Subhanahu wa taala memilih makhluk-makhluk tersebut. Dan inilah yang kita mau jelaskan, bahwa yakhtar di sini memilih, ikhtiar artinya istifa. Allah memilih dalam artian Allah Subhanahu wa taala mengutamakan sebagian makhluknya dari sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala ketika telah menciptakan banyak makhluk, tapi mereka tidak satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala melebihkan dan mengutamakan sebagian makhluknya dari sebagian lainnya. Maka tidak mengherankan ketika begitu banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan anak cucu Adam, manusia itu. Dari sekian banyak ciptaan Allah, manusialah ciptaan yang terbaik, ciptaan yang paling mulia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan bumi ini Allah ciptakan dengan segala macam fasilitasnya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Namun manusia ini pun setelah lebih mulia dari makhluk-makhluk yang lain, mereka juga bertingkat-tingkat. Allah Subhanahu wa taala
mengutamakan orang-orang beriman dibandingkan orang-orang yang tidak beriman. Sangat jauh perbedaannya. Perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara orang yang beriman ada yang berilmu. Allah lebih mengutamakan orang beriman dan orang yang berilmu dibandingkan orang yang beriman dan tidak berilmu. Bahkan walaupun dia seorang yang beriman dan rajin ibadah. Orang yang beriman dan berilmu lebih diutamakan daripada orang yang beriman dan sekedar rajin ibadah tapi tidak mengilmui dengan baik ibadah yang dikerjakannya. Dan di antara ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala mengutamakan tentu saja para sahabat dibandingkan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutamakan para nabi-nabi dan rasulnya dibandingkan seluruh manusia yang ada. Lalu di antara nabi dan rasul Allah mengutamakan ulul azmi dibandingkan mereka. Dan ulul azmi yang 5 ini pun Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul awwalina wal akhirin, sebagai pemimpin dunia dan akhirat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia mengutamakannya dibandingkan makhluk yang lain, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutamakan sebagian dari sebagian yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan begitu banyak tempat-tempat yang ada di muka bumi ini. Begitu banyak tempat yang mungkin kita sudah datangi, kita sudah membaca tentangnya, dan masih begitu banyak tempat-tempat yang ada di muka bumi belum kita kenali. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Makkah dan Madinah dan negeri Syam, bumi Palestina dan sekitarnya 3 tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menamakan Makkah sebagai Ummul Qura, sebagai induk dari seluruh tempat-tempat yang ada. Demikian pula dengan zaman, dengan waktu yang ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan yang terbaik, lalu 4 bulan yang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 hari dalam sepekannya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat sebagai pemimpin dari hari-hari yang ada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai malam yang terbaik dari seluruh malam yang ada, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanggal 10 Dzulhijjah sebagai hari yang terbaik dari hari-hari yang ada dalam setahun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengutamakan sebagian makhluknya dari sebagian yang lain. Kenapa demikian dan kenapa harus ini yang diutamakan? Allah mengatakan makana lahumul khiyarah. Mereka tidak berhak untuk memilih. Kita hanya menerima dan kita yakin setiap keputusan Allah di dalamnya penuh dengan hikmah dan didasari dengan ilmu yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah kita juga mengutamakan apa-apa yang Allah utamakan. Kita mengagungkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala agungkan. Ini sebagai pengantar agar kita bisa memahami kenapa sampai bulan Dzulhijjah ini umpamanya dikatakan lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Kita masuk rincian tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Apa keutamaan bulan Dzulhijjah? Paling tidak ada 3 hal yang menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah. Ini 3 yang pokok ya. Sebenarnya masih ada rincian-rinciannya. Yang pertama, bulan Dzulhijjah termasuk di antara bulan-bulan haram. Bulan haram artinya bulan yang dihormati, bulan yang diagungkan, bulan yang dilarang terjadi pertumpahan darah padanya, bulan yang amal-amal soleh dilipat gandakan pahalanya, bulan yang dosa-dosa dilipat gandakan hukumannya. Itu bulan-bulan haram, dan bulan Dzulhijjah salah satu di antara bulan haram tersebut. Dan akan kita sebutkan yang setelah ini, insya Allah. Yang kedua, dia termasuk bulan-bulan haji. Dia termasuk bulan-bulan haji. Dan pemilihan 1 bulan menjadi bulan-bulan yang dipilih untuk ibadah-ibadah yang sangat mulia, apatah lagi kalau termasuk rukun Islam,
maka itu menjelaskan tentang keutamaannya. Dan kita sebutkan sebentar insya Allah. Yang ketiga, bulan Dzulhijjah ini di dalamnya terdapat hari-hari yang paling afdol untuk beramal dalam setahun. Hari-hari yang paling afdol untuk beramal dalam setahun. Ya, kalau kita mulai tahun itu dengan bulan Muharram, maka kita harus bersabar hingga akhir tahun, penghujung tahun, bulan 12, untuk bertemu dengan hari-hari yang paling afdol untuk beramal dalam satu tahun itu. Dan itu adanya di bulan yang ke-12, bulan Dzulhijjah ini. Kita mulai dengan yang pertama. Keutamaan bulan Dzulhijjah sebagai bulan haram. Sebagai bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah di ayat ke-36, "Inna iddatash syuhur 'indallah." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah isna asyara syahra, 12 bulan. Fi kitabillah. Fi kitabillah maksudnya adalah dalam ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan dalam lauh mahfudnya. Jadi ini sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi bukan secara kebetulan. Dan Allah telah mengabarkan hal ini kepada kita, bahwa Allah telah menciptakan 12 bulan itu. Yauma khalaqas samawati wal ard, dan itu telah ditetapkan di hari diciptakannya langit dan bumi ini. Lalu Allah mengatakan minha arba'atun haram. Di antara 12 bulan yang ada yang telah Allah ciptakan, maka ada 4 bulan yang diharamkan. Haram. Haram jamak dari haram. Artinya bulan-bulan yang dihormati. Ya, bulan haram ini harus difahami sebagai bulan-bulan yang dihormati, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan. Jangan difahami haram itu sebagai bulan yang dikeramatkan, yang berbahaya, menakutkan, atau bulan yang sakral, tidak boleh mengerjakan hajatan ini dan hajatan itu. Nah, ini kadang berputar ya, atau berbalik ya pemahaman orang dari hal yang semestinya. Bulan haram artinya bulan yang dihormati, dimuliakan, diagungkan, bulan yang sangat baik untuk beramal soleh. Tapi hati-hati juga, dia adalah bulan yang ketika seseorang melakukan dosa, maka akan dilipat gandakan hukumannya di sisi Allah. Maka Allah mengatakan, "Dzalika dinul qayyim." Aturan ini datang dari agama yang lurus, agama Islam. Lalu Allah mengatakan, "Fala tazlimu fihin anfusakum." Jangan kalian mendolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ulama kita, ulama tafsir berbeda pandangan, berbeda pendapat tentang fihin anfusakum. Jangan kalian mendolimi, menganiaya diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Domir hinna, fihinna, itu kembali kepada apa? Apakah kembali kepada 12 bulan yang disebutkan pada awal kali, ataukah dia kembali kepada 4 bulan haram yang disebutkan terakhir? Dan pendapat yang lebih kuat insya Allah, sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya, bahwa yang dimaksudkan fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menganiaya diri kalian pada keempat bulan tersebut. Dan ini tentu saja mengundang pertanyaan, bukankah perbuatan zalim, perbuatan menganiaya adalah perbuatan yang diharamkan kapanpun dan dimanapun? Kenapa mesti disebutkan jangan kalian menganiaya diri kalian di keempat bulan tersebut? Ulama menjelaskan, ya, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, salah seorang ahli tafsir di kalangan tabi'in, mengatakan diingatkan untuk tidak berbuat zalim di keempat bulan itu secara khusus, karena berbuat kedoliman di keempat bulan itu secara khusus akan dilipat gandakan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, ulama salaf yang memahami masalah ini, ketika mereka didatangi bulan yang mulia, atau ketika mereka berada di tempat-tempat yang mulia, mereka diliputi oleh dua hal. Perasaan takut, cemas, dan perasaan penuh harap dan kegembiraan. Mereka memiliki perasaan gembira dan pengharapan karena berada di tempat dan waktu-waktu yang mulia. Mereka berharap akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Namun di sisi lain,
Mereka sangat cemas, mereka sangat khawatir karena mereka tahu bahwa kapan mereka berdosa di tempat tersebut, maka atau di waktu tersebut dosa-dosa mereka akan dilipat gandakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diriwayatkan bahwa sebagian salaf itu menghindari untuk berdomisili di tanah haram. Bukan karena mereka tidak suka tanah haram, tapi karena rasa takut mereka, jangan-jangan mereka berada di tanah haram, di tempat yang mulia, justru mereka berdosa di tempat tersebut yang akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa saya melakukan dosa yang 70 kali lebih ringan bagi saya daripada 1 kali tapi saya lakukan di tanah haram. Maka demikianlah juga gambarannya ketika orang telah berada di bulan-bulan yang haram ini lalu tidak melaksanakan ibadah, tidak melakukan amal soleh, justru melakukan dosa-dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini, jamaah sekalian, tidak disebutkan apa yang dimaksudkan dengan 4 bulan haram tersebut. Karenanya Nabi kita SAW yang ditugaskan oleh Allah untuk merinci ayat-ayat Allah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram, yang dimuliakan dari 12 bulan itu. Salasa mutawaliyat, 3 bulan yang berturut-turut. Zulqa'dah yang kita masih berada di dalamnya saat sekarang, di penghujung Zulqa'dah. Wa Dzulhijjah, dan Dzulhijjah wal Muharram. Nah, ini juga perlu untuk kita ingatkan ya, bahwa Dzulqa'dah ini sebenarnya juga termasuk bulan haram. Namun ya Allahul musta'an termasuk bulan yang sering dilalaikan. Karena kita hanya fokus kadang dengan Dzulhijjah, lalu kita lupa bahwa Dzulqa'dah yang kita masih berada di dalamnya ini pun termasuk bulan yang tidak boleh kita perlakukan biasa-biasa saja. Padahal dia juga termasuk, karena dia termasuk bulan-bulan yang sangat dianjurkan untuk diagungkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini berturut-turut. Ya, Dzulqa'dah, nanti setelah ini datang Dzulhijjah, dan setelah itu datang bulan Muharram. Wa Rajab Mudhar. Dan ada satu yang berpisah, yaitu bulan Rajab Mudhar. Ya, Rajab Mudhar disebutkan karena kabilah Mudhar mengagungkannya dengan pengaguan yang lebih, ya maka dinisbatkan kepadanya Rajab Mudhar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang Rajab itu berada di antara Jumada, maksudnya Jumadal Akhirah, dan bulan Sya'ban, yaitu di bulan ke-7, ya, bulan Rajab itu bulan ke-7. Jadi bulan-bulan yang haram itu bulan ke-7, bulan Rajab, atau kalau kita mau mulai bulan 1, bulan Muharram, lalu bulan ke-7, lalu bulan 11 dan 12. Dzulhijjah termasuk di antara 4 bulan haram ini. Lalu ulama kita ketika telah menyebutkan bahwa 4 bulan haram ini termasuk di antara bulan yang termulia, di antara 12 bulan yang ada setelah bulan Ramadan, mereka ikhtilaf. Di antara 4 bulan ini, yang mana yang lebih mulia dari yang lainnya? Yang mana lebih mulia dari yang lainnya? Dan kebanyakan ulama kita mengatakan bahwa di antara keempat bulan yang mulia ini, maka bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram lebih mulia dari 4 bulan lainnya. Jadi dari keempat bulan ini, maka bulan yang paling afdal insya Allah bulan Dzulhijjah, lalu bulan Muharram. Lalu antara bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram ini yang ada khilaf yang cukup kuat di kalangan ulama kita, yang mana yang lebih mulia, bulan Dzulhijjah kah atau bulan Muharram. Namun Allah Ta'ala alam, pendapat yang mengatakan bulan Dzulhijjah ini mungkin yang lebih dekat, karena bulan Dzulhijjah sebagaimana yang kita sebutkan, di dalamnya begitu banyak hari-hari yang sangat agung, dan diantaranya ialah puncak dari hari raya umat Islam, yaitu Idul Adha. Sebagaimana Ramadan, ya, dia mulia karena ada ibadah puasa di dalamnya, ya, ibadah puasa, dan nanti akan diakhiri dengan hari raya. Maka bulan Dzulhijjah ini di dalamnya ada rukun Islam juga, yaitu haji, dan setelah itu datang hari raya. Ala kulli hal, ulama kita sepakat bahwa bulan Dzulhijjah di antara 4 bulan yang paling utama, dan di antara 4 bulan ini
bulan Dzulhijjah termasuk yang paling agung, kecuali bulan Muharram ada khilaf. Namun mungkin wallahu alam pendapat yang mengatakan bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada bulan Muharram ini yang lebih dekat. Wallahu alam. Bulan Muharram, bulan Dzulhijjah termasuk di antara bulan-bulan haji. Allah mengatakan al-hajju asyhurum ma'lumat, haji itu ada pada bulan-bulan yang maklumat, yang telah diketahui, yang telah ditentukan. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang telah mewajibkan atau yang siap untuk melaksanakan ibadah haji di ketiga bulan tersebut. Maksud dari bulan-bulan haji artinya kita sudah boleh memulai proses ibadah haji di 3 bulan tersebut. Dan ini kadang tidak difahami oleh umat. Mereka tahunya bulan haji itu nanti bulan Dzulhijjah. Padahal proses ibadah haji, kita mau mulai proses ibadah haji kita, melakukan umrah dan sebagainya dan seterusnya, itu sudah bisa dimulai dengan di bulan Syawal, yang sebagai bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, dan puncaknya nanti di Dzulhijjah. Jadi Asyhurun Ma'lumat, 3 bulan ini adalah bulan-bulan yang mulia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memilih untuk dilaksanakan ibadah haji pada 3 bulan tersebut. 3 bulan tersebut adalah Syawal dan Dzulqa'dah lagi-lagi masuk, dan Dzulhijjah. Dan puncak dari 3 ini adalah Dzulhijjah. Maka ini kembali menunjukkan keutamaannya. Karena dia dipilih oleh Allah untuk menjadi puncak dari bulan-bulan haji, yang menjadi puncak dari bulan-bulan haji. Kemudian keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Sekarang kita mencoba merinci di bulan Dzulhijjah ini. Bulan Dzulhijjah sebagaimana bulan-bulan yang lainnya, entah dia 29 hari atau 30 hari. Ya, bulan dalam Islam itu bulan Muharram, ya, bulan Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, lalu Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ke-12 bulan ini semuanya 29 hari atau 30 hari. Maka Dzulhijjah tidak berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, jumlahnya 29 atau 30 hari. Namun dari ke-29 atau 30 hari yang ada di bulan Dzulhijjah, maka ada hari-hari yang lebih mulia dari yang lainnya. Dan kalau kita mau perhatikan, maka disimpulkan bahwa dari ke-29 atau 30 hari yang ada di bulan Dzulhijjah, maka yang paling afdolnya di bagian-bagian awalnya sampai tanggal 13 sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Yang nanti akan kita sebutkan dalilnya. Jamaah sekalian, kita mulai dengan hari-hari yang paling mulia dari bulan Dzulhijjah tersebut, yang dikenal dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Paling tidak ada 2 ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ayat yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 196, Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyashhadu, ayat 197 ya, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka yang melaksanakan ibadah haji itu menyaksikan secara langsung begitu banyak manfaat-manfaat dalam ibadah haji. Ibadah haji ini manfaatnya duniawi dan ukhrawi, manfaat sosial dan tentu saja manfaat terkait dengan persoalan akidah, ibadah dan seterusnya. Begitu banyak hikmah-hikmah dan manfaat yang dirasakan dalam pelaksanaan ibadah haji. Makanya orang kalau tidak haji atau tidak dilaksanakan haji itu sangat sedih karena banyak sekali yang mengambil manfaat dari ibadah haji. Tentu saja ya manfaat ukhrawi yang terpenting. Namun manfaat-manfaat duniawi juga Allah halalkan ya untuk kita ambil pada alhamdulillah. Lalu Allah mengatakan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat.
Dan agar mereka jamaah haji dan kaum muslimin secara umum mengingat Allah Subhanahu wa taala fi ayyami ma'lumat, pada hari-hari yang diketahui atau hari-hari yang ditentukan. Jadi kita cermati ayat ini. Tadi juga al-hajju asyhurum ma'lumat, bulan-bulan yang maklumat. Maklumat artinya yang diketahui dan yang ditentukan. Kalau tadi ada istilahnya asyhurum ma'lumat, maka ini sekarang ada ayyam maklumat, hari-hari yang telah ditentukan, hari-hari yang telah diketahui. Apa maksudnya? Hari-hari yang telah ditentukan dan telah diketahui tentang keutamaannya. Dan diperintahkan padanya beberapa ibadah-ibadah yang sangat khusus. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka dari binatang ternak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini bagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari beliau secara muallaq. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan al-ayyam al-ma'lumat ayyamul ashr, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi hari-hari yang Allah perintahkan kita berzikir kepadanya itu adalah hari yang 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Zikir kepada Allah adalah perintah yang kita diperintahkan setiap harinya. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencontohkan setiap saatnya. Maka ketika Allah menyuruh kita untuk berzikir di 10 hari tersebut, maka ini memberikan isyarat penting bahwa kita lebih ditekankan, lebih diharuskan untuk memperbanyak zikir-zikir pada hari-hari tersebut. Dan ini tentu saja menjelaskan tentang keutamaan hari-hari itu yang ternyata sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Hajj, di surat Al-Fajr, surat yang ke-89. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal-awal dari surat ini, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar dan bersumpah dengan malam yang 10. Untuk waktu fajar jelas maksudnya. Untuk malam yang 10 kembali ada khilaf dari ulama kita apa yang dimaksudkan dengan malam 10. Dan dalam peristilahan syariat ketika disebutkan malam, maka kadang dimaksudkan malamnya dan siangnya sekaligus, dan juga kadang sebaliknya. Ketika disebutkan hari, maka sudah dimaksudkan juga malamnya. Ya. Dan dikatakan bahwa layalin asyr, ya, dari 4 pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi tentang makna layalin asyr ini, maka mereka sepakat, maka jumhur mufassirin sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya, yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, kami percepat saja, waktu tinggal sedikit. Nasrul Jatiana sangka sampai. Ada tanya jawab ya? Oh ya. Baik, kemudian di antara dalil yang menunjukkan keutamaan dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mal amalu afdalu minal amal fi hadihi. Tidak ada amalan yang lebih afdal daripada hari-hari ini. Para sahabat mengatakan walal jihad, tidak juga jihad wahai Rasulullah. Karena para sahabat tahu betul keutamaan jihad, maka mereka bertanya apakah amal-amal yang ringan, amal-amal yang biasa di hari-hari tersebut bisa mengalahkan keutamaan jihad. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihad, tidak juga jihad bisa mengalahkan keutamaan amal-amal soleh walaupun ringan jika dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajul, kecuali seseorang laki-laki, kharaja yukhatiru,
yang keluar dari rumahnya, yukhatiru, mempertaruhkan bahaya, binafsihi, dengan jiwanya, wa malihi, dan dengan hartanya, falam yarji bi syai'in, lalu tidak kembali lagi dengan sesuatu apapun. Artinya mendapatkan syahidnya fi sabilillah. Adapun seorang yang pergi berjihad, walaupun mendapatkan berbagai macam cobaan dan ujian, luka-luka dan sebagainya, tapi masih pulang, maka itu tidak lebih afdal daripada orang yang mungkin sekadar, tanda kutip, sekadar mengaji, sekadar sholat, sekadar melakukan amal-amal soleh yang biasa, tapi dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan dalam riwayat Ashabus Sunan dan riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyam a'zamu indallah." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Dalam sebagian riwayat, arja, lebih diharapkan pahalanya. Dalam riwayat, azka, yang lebih suci, lebih bersih daripada hari-hari ini untuk memperbanyak amal soleh. Dan Allah sangat mencintai beramal di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan atas dasar inilah ya, sebagian ulama kita mengatakan bahwa beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada semua hari-hari yang ada, termasuk hari-hari di bulan suci Ramadan. Kecuali yang ada khilaf di 10 akhir bulan suci Ramadan, yang mana lebih afdal dibandingkan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini ada khilaf. Adapun yang lainnya, maka disepakati berdasarkan hadis ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling afdal untuk beramal soleh. Dan di hari yang 10 ini ada hari Arafah. Ada hari Arafah. Dan sebagian ahli tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas, lanjutan ayat tadi, wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watr, di situ ada dan waktu yang genap dan wal watr, waktu yang ganjil. Sebagian ahli tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas, mengatakan wasyaf'i, dan demi yang genap, Allah bersumpah dengan yang genap, dan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya menunjukkan keutamaan makhluk tersebut, diartikan yang genap ini adalah tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha. Wal watr, dan demi yang ganjil, yang dimaksudkan adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Ini juga tersirat dalamnya keutamaan hari Arafah dan hari kurban 10 Dzulhijjah. Dan hari Arafah, Nabi kita SAW menyebutkan keutamaan berpuasa padanya, yang mana tidak ada puasa sunnah yang lebih besar pahalanya melebihi pahala puasa hari Arafah. Karena dia menghapuskan dosa selama 2 tahun. Qiyamu yaumi Arafah ahtasibulallahi an yukaffiras sanah allati qablahu was sanah allati ba'dahu. Dalam hadis Muslim dari sahabat Abu Qatadah, Nabi SAW bersabda, saya berharap puasa hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, dosa tahun sebelumnya dan dosa tahun setelahnya. Dan hari Arafah ini Nabi kita SAW mengatakan khairud doa yaumi Arafah. Hari yang terbaik untuk kita berdoa adalah hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Dan hari Arafah juga Nabi kita SAW mengatakan, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang Allah paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Walaupun ada khilaf dari ulama kita, apakah ini terkhusus bagi mereka yang wukuf di Arafah atau pada siapa saja selama dia melakukan ibadah pada hari Arafah. Dan keutamaan hari kurban Allah telah menyebut sebagai Yaumal Hajjil Akbar. Ya, dalam surat At-Taubah ada yang dikatakan Yaumal Hajjil Akbar wa dzanu minallahi wa rasulih ila nasi Yaumal Hajjil Akbar. Haji Akbar. Ada kadang kesalahpahaman dari sebagian orang menyangka hari Haji Akbar itu ketika wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Ini keliru. Padahal maksud dari Yaumal Hajjil Akbar, hari haji yang paling besar adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Karena itulah puncak dari ibadah haji. Dan di dalamnya lah paling banyak dikerjakan amalan-amalan ibadah haji. Dan Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, inna a'zamal ayyam 'indallah tabaraka wa ta'ala yauman nahar. Dan hari-hari yang paling afdal dari hari-hari yang ada, paling agung di sisi Allah adalah hari Yaumun Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya ulama kita mengatakan untuk waktu malamnya, maka malam yang paling afdal Lailatul Qadar. Untuk waktu pagi dan siangnya, maka yang paling afdal adalah tanggal 10 Dzulhijjah dalam setahun.
Dan hari tasyrik setelahnya, tanggal 11, 12, dan 13 juga termasuk hari-hari yang mulia. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi kita SAW mengatakan ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Atau ayyam aklin wa syurbin, hari untuk makan-makan dan minum-minum. Ini makan dan minum yang ibadah. Ya, biasanya makan dan minum itu hanyalah adat kebiasaan. Makan dan minum yang ibadah adalah di tanggal 11, 12, 13 Hijriah, yaitu hari-hari tasyrik. Dan ini menunjukkan keutamaan hari-hari tasyrik tersebut. Sebagai penutup, ya sebenarnya ini intinya, ya, yaitu ibadah-ibadah yang agung ya di bulan Dzulhijjah. Kami bacakan saja, ya. Pertama, haji dan umrah. Tidak ada yang paling mulia melebihi haji dan umrah. Dan ini karena haji dan umrah lah, atau ya ibadah ini sangat khusus, utamanya ibadah haji hanya dikerjakan pada bulan tersebut, dan dia merupakan rukun Islam yang penyempurna dari rukun-rukun Islam lainnya. Dan haji, apatah lagi, adalah ibadah yang sangat spesifik, dan dia ibadah yang sangat berat, dan tidak banyak hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakannya. Apatah lagi hari-hari ini, ya, orang dipilih, yang kalau kita dengar informasinya, tahun ini mungkin cuma sekitar 60.000 saja orang yang mengerjakan ibadah haji. Ini menunjukkan pemilihan yang Allah lakukan kepada sebagian hamba-hambanya. Sangat mulia mereka yang sempat untuk berhaji dan umrah di 10 hari atau di bulan ini. Yang kedua, ibadah kurban. Ibadah kurban. Ini insya Allah akan ada penjelasan rincinya, baik fikihnya maupun keutamannya. Nanti akan dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita yang lainnya. Dan yang ketiga, di antara hal yang paling spesifik dari ibadah di bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak takbiran. Fa'aksiru fihinna tahlil wat tahmid wat takbir. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang kita sudah sebutkan. Dan perlu untuk diingatkan bahwa takbiran atau zikir ini, atau takbiran ya, untuk mudahnya kita fahami, takbiran Allahu Akbar, ya, atau dalam sebagian riwayat ditambah 3, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini di antara sigahnya, yang ada beberapa takbiran yang lainnya. Memperbanyak takbiran yang semacam ini, itu ada 2. Pertama, sejak 1 sampai 9 Dzulhijjah. Ini atau 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ini yang disebutkan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan untuk 11 dan 13 hari-hari tasyrik, Allah mengatakan wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Itu dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi diperbanyak, di mana saja, di masjidkah, di rumah, di jalan, di mana saja kita memperbanyak takbiran dan mengangkat suara. Dan di waktu kapan saja, entah setelah selesai sholat atau pagi, siang, sore, dan di mana saja dan kapan saja. Ini 1 sampai 13 Dzulhijjah. Dan ada yang dinamakan takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini takbir yang khusus, ya, dan sebagaimana kata Imam Ahmad disepakati oleh para ulama kita bahwa dia takbir yang dianjurkan secara khusus dimulai bagi yang tidak haji tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, ba'da subuh, sampai hari terakhir di hari tasyrik tanggal 13 waktu salat asar. Dan ini dikerjakan setelah salat yang wajib di masjid. Ya, setelah salat yang wajib kita melakukan takbir muqayyad, dan ini takbir yang terbatas waktunya dan tempatnya, dan dimulai bagi yang tidak haji tanggal 9, bagi yang haji dimulai nanti tanggal 10-nya. Dan memperbanyak puasa, ya, ada khilaf apakah sejak tanggal 1-nya atau nanti puncaknya tanggal 9-nya, yaitu puasa Arafah yang menghapuskan dosa 2 tahun. Namun sebagian riwayat Abu Daud yang lainnya mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan itu sejak awal, dan Aisyah radhiyallahu anha menafikan. Tapi tidak ada khilaf bahwa puasa termasuk amal soleh, maka siapa yang mau mengerjakan sejak awal
sampai tanggal 9, maka tentu saya dia adalah suatu hal yang sangat mulia, tapi jangan sampai luput minimal tanggal 9-nya. Kemudian memperbanyak tobat, ya, karena tobat adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah, dan juga dialah yang bisa membantu kita untuk bisa beramal soleh. Karena dosa dan maksiat ini yang kadang menjadi penghalang bagi kita melakukan amal-amal soleh. Dan yang terakhir, memperbanyak amal soleh secara umum. Ya, karena itu tilawatul Quran, solat kita perbanyak dan perbaiki kualitasnya. Amal soleh berupa birrul walidain, berbuat baik kepada tetangga, dan apa saja kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, termasuk melakukan ya ibadah tengah malam. Ya, kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, jangan matikan lampu-lampu kalian di malam-malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya hidupkanlah malam-malam di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan juga ya sekali lagi kami ingatkan, di antaranya memperbanyak zikir kepada Allah, dan lebih khusus adalah tahlilan, takbiran, dan tahmid. Sampai-sampai ya ini termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umat, sampai-sampai Maimun bin Mihran mengatakan, ya, beliau seorang tabi'in, sudah banyak ditinggalkan hal ini, padahal waktu zaman sahabat orang begitu banyak melakukannya, gemuruh suara takbiran mereka sejak awal Dzulhijjah bagaikan gemuruhnya ombak di lautan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita, memberikan berkah pada waktu-waktu kita, dan memberikan kesempatan kepada kita kembali lagi menutup tahun ini dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan ibadah yang kualitas yang terbaik dan dengan sebanyak-banyaknya, dan semoga Allah menerima setiap amal soleh kita. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita ucapkan syukur wa jazakumullah khairan kepada Ustadz kita yang telah menyampaikan materi yang pertama. Langsung saja kami membuka sesi pertanyaan kepada seluruh peserta Ustadz Tiba TV yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan oleh Ustadz kita. Melihat waktu yang sudah tidak memungkinkan, langsung saja kami baca pertanyaan Ustadz di room Zoom dari Saudari Afifah. Pertanyaannya Ustadz, Bismillah, kalau misalnya penetapan awal Zulhijjah di negara kita berbeda dengan Saudi Arabia, bagaimana dengan pelaksanaan puasa Arafah? Apakah mengikuti penetapan di negara kita atau mengikuti hari pelaksanaan wukuf di Arafah? Ya, ini soal yang sering terjadi, sering ditanyakan, dan kita harapkan ini tidak terjadi, ya. Walaupun Saudi Arabia sudah mengumumkan bahwa besok mulai 1 Dzulhijjah, artinya malam Ahad, ya, hari Ahad besok sudah mulai 1 Dzulhijjah, sehingga mereka telah umumkan hari Arafah itu hari Senin, dan tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha itu hari Selasa. Kita baru akan melihat Ru'yatul Hilal malam ini, dan kita berharap semoga dilihat, ya. Karena kalau tidak dilihat dan ternyata pemerintah mengumumkan bahwa 1 Dzulhijjah nanti hari Senin, berarti kita akan berbeda. Dan ini yang kadang menimbulkan khilaf, ya, perselisihan di kalangan umat kita. Namun jika terjadi, sebagaimana yang pernah terjadi, ada perbedaan, maka wallahu ta'ala alam, pendapat yang kita pilih selama ini, yang secara resmi, ya, adalah pendapat i'tibar ikhtilafil matali', perbedaan bahwa setiap kita menganggap adanya perbedaan matla' dari setiap negara. Dan ini berlaku pada Idul Fitri dan Idul Adha. Dan puasa Arafah itu disebutkan adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak terkhusus karena adanya orang wukuf di Arafah. Ya, tidak karena terkhusus adanya orang diwukuf di Arafah. Seandainya jika, ya, dan ini insyaallah semoga tidak terjadi, seandainya suatu saat tidak terjadi haji, tidak ada orang yang wukuf di Arafah, maka tetap dianjurkan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Dan itu buktinya bahwa kita dalam puasa Arafah, puasa tanggal 9 ini tidak tergantung dengan adanya orang wukuf di Arafah. Dan buktinya kita kalau puasa Arafah, seandainya pun harinya sama, ya, ketika kita mulai puasa, itu mereka wukuf di Arafah itu nanti pada waktu duhurnya, pada waktu duhur. Jadi umpamanya wukuf di Arafah tanggal hari Senin, kita puasa juga Senin, tanggal 9 Dzulhijjah.
Wukuf di Arafah itu nanti jam duhur itu kita sudah menjelang maghrib, kita sudah akan buka puasa, mereka baru wukuf. Dan ini menunjukkan bahwasanya memang tidak tergantung dengan wukufnya, tapi tanggal 9 Dzulhijjahnya. Maka seandainya pun berbeda hari 9 Dzulhijjah antara kita dengan Saudi, maka pendapat yang selama ini kita ambil, dan ini juga fatwa yang resmi dari Lajnah Daimah, dan juga setahu kami ini yang difatwakan oleh MUI, pemerintah kita, bahwa kita tetap tergantung dengan tanggal kita, ya, tanggal 9 Dzulhijjah yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Wallahu ta'ala alam.